したって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら Hai, selamat datang di channel gue. Di video ini gue bakalan bahas tentang Tensura. Dan video ini bukan berisikan pembahasan full novel tapi hanya peristiwa yang menarik saja. Untuk kalian yang baru nemu channel ini, silakan subscribe dulu sebelum nonton videonya. Subscribe, subscribe. Dan oke, kita mulai videonya. Saat keributan dan pertarungan terjadi di Katedral Agung, Rimuru memerintahkan Sion dan Diablo untuk melindungi anak-anak, sementara dia akan membantu mengusir si pembuat onar, meskipun mereka hanyalah tamu. Di sini Diablo tampak patuh, dan membuat Sion tampak heran, karena biasanya Diablo akan memaksa untuk ikut dengan Rimuru. Ketika Rimuru yang sudah bergabung dalam pertempuran, Diablo dan Sen yang melindungi anak-anak diserang oleh monster Razul dan dalam pertarungan yang sulit. Untuk beberapa alasan, Diablo sepertinya tidak fokus. Kemudian Rimuru menyadari adanya distorsi spasial yang tidak biasa, dan akhirnya mengirimkan Rangga untuk membantu Sion. Ternyata Diablo dan Sion melawan monster tipe serangga langka dalam wujud sempurnanya. Dan monster tipe serangga adalah musuh alami dari para iblis. Namun, Rimuru menyadari sesuatu bahwa Diablo mengetahui dan merasakan sesuatu. Jadi agar Diablo bisa bergerak bebas, Rimuru memerintahkan Sion dan Rangga untuk melawan Razul. Dan kemudian menyuruh Diablo untuk pergi menangani masalah yang dia rasakan. Diablo sangat senang karena Rimuru sangat hebat dan mampu memahami dirinya. Dan setelah berbicara dengan Sion mereka pun akhirnya berpencar. Diablo kemudian berjalan pergi tanpa menoleh dan menyuruh Venom untuk melindungi anak-anak meskipun dia harus mati. Setelah mempercayakan tugas kepada teman-temannya, Diablo kemudian berteleportasi ke lokasi targetnya yaitu di gurun di luar Ruberios. Seorang wanita cantik berambut biru dengan setelan mic merah tua ada di sana. Dia adalah Primordial Biru. Wanita itu menyapa Diablo dengan sebutan Noir yang kemudian Diablo menyuruhnya untuk mengganti sebutan itu karena dia sekarang sudah mempunyai nama. Diablo juga menyebutkan Primordial Biru juga mempunyai nama Rain. Rain kemudian mengatakan Primordial Merah yaitu Gai merupakan orang terkuat yang memberinya nama, tidak seperti Raja Iblis Murahan yang memberi nama Diablo. Tentu saja hal itu membuat Diablo menjadi sangat marah. Rain menantang Diablo untuk bertarung tapi Diablo mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Rain bergerak tangannya seperti pisau dan bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, namun itu dengan mudah ditepis saat Diablo mengangkat tangannya. Rain senang akhirnya dia bisa melawan Diablo setelah sekian lama. Rain sepertinya mempunyai rasa cemburu pada Diablo. Gaya hidup Diablo membuatnya kesal. Rain menganggap Diablo pemalas yang tidak pernah berusaha menjadi lebih kuat namun dia bisa mencapai hasil imbang dengan Gai. Secara alami memperoleh tubuh dan menganggap evolusi sebagai tujuan iblis dan selama ribuan tahun Rain telah berusaha untuk mengimbangi Diablo. Noir, Diablo Sang Primordial Hitam adalah iblis khusus. Selama era kuno jauh, Ruch si Merah dan Noir berjuang untuk tahta yang terkuat. Mereka berakhir imbang, namun apa yang terjadi kemudian pada keduanya sangat berbeda. Ruch dibawa ke dunia fisik dan memperoleh tubuh serta kekuatan yang luar biasa. Namun, Noir, seolah-olah dia telah menyangkal evolusi dan tetap tidak berubah selama bertahun-tahun. Begitu juga dengan Blanc, Jaune, dan Valet yang saling menghambat evolusi satu sama lain. Namun Diablo tampaknya memperlakukan primordial lain seperti orang bodoh dan menemukan kesenangan dengan caranya sendiri. Inilah mengapa Rain tidak bisa memaafkan Diablo. Di dalam pertarungan Diablo dan Rain saling mengolok-olok satu sama lain. Rain mulai meluncurkan rudal ajaib dengan tinjunya yang diubah menjadi sihir meriam nuklir tanpa rapalan. Namun, Diablo sudah menduga ini juga. Dia dengan tenang menghilangkan semua serangan sihir nuklir yang ganas. Mereka masing-masing mencoba menerobos pertahanan satu sama lain dan melakukan tembakan fatal. Diablo kemudian mengatakan bahwa bertarung melawan Rain sangat membosankan, bahkan tidak menghibur sebagai game.
Rain terkejut ketika banyak lingkaran sihir yang muncul ketika Diablo menjentikkan jari. Terjebak dalam lingkaran sihir, Rain tidak berani bergerak sedikit pun karena jika dia bergerak maka Diablo akan menjarkan serangan disintegrasi multi-tahapnya yang mana sangat berbahaya untuk melawan iblis. Diablo mengatakan sekali lagi bahwa pertarungannya membosankan dan dia akan mengakhiri Rain dengan menderita kematian yang paling menyakitkan karena dengan bodohnya berani menghina Rimuru. Dan kemudian serangan sinar yang datang dari segala arah dan dengan kejam menuju Rain. Disintegrasi multi-tahap Diablo secara bertahap menerobos setiap penghalang pertahanan Rain. Sinar terakhir menembus dadanya dengan rapi. Semuanya berjalan sesuai rencana Diablo dan Rain masih bernapas, seperti yang diperhitungkan. Diablo mengatakan bahwa pertarungannya lebih membosankan daripada melawan Testarossa sebelum dia berevolusi. Rain bingung dengan yang dimaksud Diablo. Diablo langsung saja menanyakan alasan Rain datang. Rain langsung menolak dan membuat Diablo tidak senang mengingat dia masih ada urusan dengan monster serangga yang saat ini melawan Sion dan Ranga. Diablo khawatir pada pertarungan itu karena monster serangga yang sudah berevolusi ke tahap humanoid akhir sangatlah berbahaya dan Diablo ingin segera kembali dan mengalahkan monster Razul itu. Namun, pikiran lain melintas di benaknya. Diablo curiga bahwa Rimuru sengaja menugaskan Sion dan Ranga untuk melawan Razul supaya mendapatkan pengalaman dan Diablo hanya akan menghalangi jika dia mengalahkan Razul. Pikiran Diablo mulai tergelincir ke arah salah paham. Dan berdasarkan penilaian yang salah ini, rencana Diablo mengalami perubahan besar. Dan tidak melakukan tindakan untuk kembali. Rain yang mendengar gumaman Diablo menjadi bingung dan bertanya ke Diablo apakah dia sudah berevolusi menjadi Demon Peer. Menanggapi itu Diablo mengatakan bahwa Rain bodoh seperti biasanya. Rain marah. Namun suaranya mulai memudar dan tutupnya berubah menjadi abu dan menghilang. Dan setelah itu dua orang muncul yaitu si merah dan biru atau Guy dan Rain. Guy menyapa Diablo dan menanyakan jika Diablo sudah menyadari kabut Rain kenapa dia masih menggunakan sihir yang kuat. Ternyata Diablo sebenarnya ingin menipu Guy dan Rain untuk menyembunyikan kekuatannya dan bisa ke tempat Sion. Namun kemudian rencana berubah. Guy dan Diablo membicarakan tentang kekuatan dan hasrat iblis dan kenapa Diablo baru mulai berkembang sekarang. Guy berbicara apakah perubahan Diablo karena disebabkan oleh Slime. Mendengar ini tentu saja Diablo marah dan menyuruh Guy untuk menyebutnya Rimuru. Diablo kemudian mengatakan perkembangannya memang dikarenakan Rimuru dan mulai memuji-muji Rimuru. Guy memotongnya dan mengatakan bahwa seharusnya bawahannya sudah membuat kekacauan di pertemuan Rimuru dengan bangsa Barat. Diablo, yang dulunya bisa menyaingi Guy tiba-tiba mengakui seseorang sebagai tuannya, dan Guy tidak menyukainya dan hal inilah alasannya untuk memprovokasi Diablo. Mendengar hal itu Diablo malah tertawa dan mengatakan semua sudah diatur oleh Rimuru. Rain menggigit bibir mendengar mereka berdua karena dia nampaknya jadi obat nyamuk. Namun kemudian Guy baru saja dihubungi Mizari atau si primordial hijau. Guy menjadi panik bahwa dia mendengar primordial putih sudah memiliki nama. Mendengar ini Diablo dengan bangga menjelaskan bahwa Testa adalah satu dari beberapa orang yang telah belajar betapa hebatnya Rimuru dan kondisi sekarang sudah sesuai rencana Rimuru. Diablo juga mengatakan Guy juga merupakan bidak Rimuru dalam permainan saat ini. Tentu saja jika Rimuru tahu Diablo akan mengatakan ini, pasti dia akan bersuara menghentikan Diablo. Mengetahui si putih sudah mendapatkan nama Testarossa dan bangkit menjadi Demon Peer membuat Guy bingung dan pucat, karena keseimbangan yang sudah dia jaga selama ini sudah hancur berkeping-keping. Guy dengan perasaan yang tidak enak kemudian lanjut bertanya ke Diablo, bagaimana dengan dua primordial lainnya? Diablo dengan santai menjawab apakah yang Guy maksud adalah ultimasi primordial ungu dan carera si primordial kuning. Guy yang mendengar mereka juga mendapat nama tambah kaget. Guy berpikir sendiri, mungkin primordial hitam akan mau di bawah perintah karena dia selalu eksentrik, tetapi primordial ungu, kuning, dan putih juga. Bahkan si putih adalah yang paling sombong dari semua primordial dan sulit dipercaya dia bersedia menerima perintah dari orang lain.
Diablo mengatakan bahwa dia yang mengajak mereka karena butuh teman padahal Diablo hanya tidak mau menerima pekerjaan yang menurutnya merepotkan. Guy yang mendengar ini menjadi kesal dan berpikir bahwa dia harus bertemu dengan Rimuru secara langsung. Namun langsung ditolak oleh Diablo. Namun setelah Guy mengatakan bahwa dia ingin tahu dan mendengar lebih banyak tentang Rimuru, Diablo malah akan menerimanya dan menunggu pertemuan selanjutnya. Setelah mereka selesai kemudian Diablo pun pergi. Oke, sekian dari pembahasan untuk video ini. Like jika kalian suka. Silakan komen juga buat ngobrol santai. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.